Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran IPA kelas 8. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan berdoa. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nutrisi makanan. Kali ini yang kita bahas adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Ketika makanan kita masukkan ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Kira-kira organ-organ apa saja ya yang bekerja untuk mencerna makanan tersebut? Kemudian, bagaimana zat-zat penting yang ada dalam makanan diserap oleh tubuh? Yuk kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, memahami sistem organ pencernaan, yang kedua, memahami enzim pencernaan, dan yang ketiga, memahami berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesoris atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara umum, pencernaan dibedakan menjadi pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis adalah proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Contohnya, gigi sedang mengunyah makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Sekarang kita akan membahas tentang organ pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ pencernaan yang pertama kita bahas adalah mulut. Mulut merupakan organ pertama yang dilalui makanan atau tempat masuknya makanan. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Kita akan bahas lidah dulu. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Permukaan lidah dipenuhi papila-papila yang di dalamnya terdapat puting-puting pengecap rasa manis, asin, asam, dan pahit. Kemudian gigi. Gigi bertugas memotong-motong makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil, sehingga mudah dicerna oleh lambung. Kemudian kelenjar ludah. Kelenjar ludah tugasnya membantu menghasilkan air ludah dan yang mengandung enzim petialin. Enzim petialin berfungsi mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana, yaitu maltosa. Kelenjar ludah ada 3 macam, yaitu kelenjar parotis, yang terletak di dekat daun telinga. Kemudian kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis yang terletak di bawah rahang bawah. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus bentuknya seperti selang air atau tabung dengan panjang 25 cm. Esofagus berfungsi menghasilkan lendir dan mendorong makanan ke dalam lambung melalui gerak peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang, sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Sebelum masuk ke dalam esofagus, makanan melewati faring atau tekak. Faring merupakan pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan.
Agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan, pada faring terdapat epiglotis. Pada saat menelan, epiglotis akan menutup saluran pernafasan. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung atau ventriculus. Lambung bentuknya seperti huruf J, letaknya di bagian kiri atas rongga perut di bawah diafragma. Lambung tersusun atas 4 bagian yaitu kardiak, fundus, korpus, dan pilorus. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot. Ada 3 lapisan pada lambung sehingga lambung dapat melakukan berbagai gerakan kontraksi. Gerakan kontraksi tersebut berguna untuk mencerna makanan dan mencampurkannya dengan enzim sehingga berbentuk bubur atau shima. Lambung tersusun atas lapisan sel kubus selapis. Lapisan sel tersebut merupakan sel-sel endokrin yang berfungsi memproduksi gastrin, yang berperan dalam merangsang dinding lambung, menyekresikan asam lambung. Asam lambung terdiri atas asam klorida atau HCl, enzim pencernaan antara lain pepsin, renin, dan lipase, dan lendir atau mukus. Selanjutnya adalah usus halus atau intestinum. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Proses pencernaannya berlangsung secara kimiawi. Usus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, panjangnya 0,25 meter. Usus tengah atau jejunum, panjangnya 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum, panjangnya 1 meter. Pada usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim, lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, amilase mencerna amilo menjadi maltose, tripsin mencerna protein menjadi polipeptida, getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsi lemak menjadi dapat larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan ke jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan akhir sebelum zat-zat makanan diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Organ pencernaan yang selanjutnya adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang sekitar 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon descendens, dan anus. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix, yang berisi sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Zat-zat yang tidak dapat diserap akan terdorong ke usus besar. Sisa makanan diuraikan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Salah satu fungsi usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa pada zat makanan. Sisa makanan yang siap dikeluarkan dari tubuh disebut feses. Agar sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar tidak masuk lagi ke dalam usus halus, terdapat katup yang membatasi keduanya, yaitu katup ileosekal. Feses akan dikeluarkan oleh usus besar melalui rektum. Beberapa kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan, antara lain gastritis atau MAH, yaitu peradangan pada mukosa lambung. Kemudian konstipasi atau sembelit, yaitu lambatnya pergerakan feses melalui usus besar. Selain itu ada hepatitis, yaitu peradangan pada hati. Kemudian apendisitis atau usus buntu, yaitu peradangan pada appendix. Kemudian ada hemoroid atau wasir, atau biasa disebut juga dengan ambeien, yaitu pembengkakan pembuluh vena pada anus. Kemudian obesitas, yaitu kondisi tubuh memiliki kandungan lemak berlebih. Dan diare, yaitu pergerakan yang cepat dari materi feses sepanjang usus besar. Selain kelainan yang telah Cikgu sebutkan tadi, masih ada lagi kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan. Silahkan kalian mencari pada literatur yang lain. Masya Allah, luar biasa ya. Maha besar Allah yang menciptakan makhluknya dengan organ-organ yang bekerja dengan begitu sempurna.
Nah, tugas kita sekarang adalah mensyukurinya dengan menjaga organ-organ pencernaan kita agar selalu sehat. Caranya adalah mengkonsumsi makanan yang sehat, membiasakan minum air putih sebanyak 2 liter per hari atau menurut anjuran dokter, mengatur pola makan, menghindari stres dengan selalu berpikir positif, dan rajin berolahraga. Berikut adalah soal latihan yang dapat kalian kerjakan di rumah. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian, kemudian kirimkan ke cikgu. Nah, sekarang saatnya kita melakukan refleksi. Silakan kalian jawab 7 poin pertanyaan berikut. Kemudian, setelah menjawab, kirimkan jawaban kalian wapri ke cikgu. Tujuan kita melakukan refleksi adalah untuk perbaikan pembelajaran kita berikutnya. Semoga kalian dapat memahami materi kita tadi. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.